Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita mau bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa. Namun sebelumnya kita mengambil waktu untuk tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau mulai persekutuan ini dengan menaikkan satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya di dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami akan memulai persekutuan doa kami. Kami mau menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang pimpin dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau memuji Tuhan, Pelangi Kasih. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah menggusur pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian, Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan hikmat daripadanya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk saat ini kami akan merenungi sebagian firman-Mu. Kami mohon hikmat yang daripadamu. Kami mohon pimpinan Tuhan, baik untuk hamba dalam menyampaikan renungan firman-Mu, maupun untuk jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Ayub. Dan malam hari ini kita akan merenungi dari kitab Ayub yang ke-11 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-6. Demikian bunyinya. Maka berbicaralah Jofar orang Naama. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan?
apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya dan berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Saudara, kita tahu dari perenungan kitab Ayub sebelumnya bahwa Elifas, dua sahabat Ayub yaitu Elifas dan Bildad, telah berkata-kata, telah menasehati Ayub. Dan pada perenungan kita malam hari ini, tibalah giliran seorang sahabat yang lain, yaitu Zofar orang Naamah. Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Dan agaknya setali tiga uang dengan dua sahabat Ayub yang lain, Zofar ini pun menganggap bahwa Ayub menderita akibat karena dosa-dosanya. Makanya Ayub dihukum oleh Allah. Dan pada ayat 1 sampai 4 dari bacaan ini, Zofar sepertinya kesal. Karena mungkin dia sudah mendengarkan percakapan antara dua sahabat Ayub yang lain. Dan kemudian Ayub melakukan sanggahan. Lama-lama dia mendengar itu timbul rasa kekesalan gitu. Dan Zofar menuduh Ayub dengan tajam di ayat 1 sampai 4 bahwa Ayub telah banyak bicara. Ayub sepertinya membenarkan dirinya. Ayub tidak merasa malu. Dan Ayub merasa bersih di mata Tuhan. Dan dia telah menganggap Ayub telah membual. Itu kita bisa lihat dari ayatnya yang keempat. 1 sampai dengan 4. Dan ayat 5 sampai 6, Zofar berharap agar Allah sendiri yang memberikan hikmat pengertian kepada Ayub. Dan Zofar mengingatkan bahwa Allah sebenarnya tidak memperhitungkan sebagian dari dosa-dosa Ayub. Memang kata-kata Zofar ini benar adanya. Kita tahu dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 itu berbunyi, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau Allah membalas semua kesalahan manusia setimpal dengan kesalahan kita, maka tentu saja Allah tidak akan menurunkan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa kita. Nah, kembali kepada perkataan Zofar, apakah memang benar-benar Zofar tulus berharap supaya Ayub mendapat hikmat pengertian daripada Allah? Ataukah Zofar hanya melampiaskan kekesalannya kepada Ayub? Memang kita tidak mendengar langsung nada bicara daripada Zofar. Apakah dia benar-benar tulus menasehati Ayub, atau memang dia geram gitu, kesal, dia menyindir Ayub. Tapi di kalimat terakhir sepertinya Zofar sedang menyindir Ayub supaya Ayub berkaca diri bahwa kalau Allah memperhitungkan semua kesalahan Ayub, seharusnya Ayub lebih menderita lagi. Bapak Saudara, Zofar berbicara mengenai hikmat Allah yang memang ajaib bagi pengertian. Namun apakah Zofar dan juga sahabat-sahabat Ayub yang lain bertindak menasihati Ayub? Apakah sudah berdasarkan
pada hikmat Allah. Dan kita tahu sejauh ini perkataan-perkataan daripada sahabat-sahabat Ayub tidak berdampak positif untuk Ayub. Malah sepertinya membuat Ayub semakin terpuruk. Dan sebaliknya, sanggahan-sanggahan Ayub pun yang diutarakan oleh Ayub, yang memang adalah merupakan curhatan hati yang jujur, dan itu pun tidak berdampak positif kepada sahabat-sahabatnya. Malah membuat kesal para sahabatnya. Nah, sebenarnya kita tahu dari percakapan-percakapan mereka, baik Ayub maupun para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan mereka berbicara itu sudah berdasarkan hikmat Allah? Dan seringkali dalam kehidupan kita pun kita bertindak atau berbicara. Kadang kita berbicara, kata-kata kita benar, tapi tindakan kita belum tentu benar. Satu contoh sederhana mungkin kalau kita menasehati anak kita, atau mungkin seorang guru menasehati anak muridnya. Mungkin anak muridnya atau anaknya ini mendapat hasil ulangan yang tidak baik gitu ya, merah, rapotnya merah, terus kita menasihati dengan nada yang mungkin agak kesal gitu, karena anak kita nih hasil ulangannya jelek. Makanya kamu harusnya belajar dengan baik. Kalau tidak belajar dengan baik, kamu akan jadi anak bodoh. Kata-kata itu memang benar, tapi mungkin pada saat itu sang anak lagi dalam perasaan tertekan. Dengan tindakan kita berbicara, menasehati, tapi dengan mungkin nada yang kesal, nah itu justru tidak akan berdampak positif. Mungkin anak itu akan merasa lebih tertekan lagi. Dalam realitas hidup kita, seringkali memang kita bertindak sesuai dengan hikmat kita sendiri. Kita mempunyai pengalaman hidup, kita belajar dari pengetahuan, nah itu bisa kita mendapatkan suatu hikmat kita sendiri, hikmat yang terbentuk daripada ajaran-ajaran, dari pendidikan, dan kebanyakan dari pengalaman hidup. Tapi hikmat yang itu belum tentu serta-merta sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi pada waktu kita berbicara ataupun kita melakukan tindakan-tindakan. Karena situasi dan keadaan selalu berubah. Dan hikmat yang kita dapat dari pengetahuan kita, dari pengalaman kita, belum tentu sesuai dengan kondisi yang berubah-berubah, belum tentu sesuai dengan hal-hal yang baru. Sedangkan hikmat Allah itu adalah hikmat yang dinyatakan oleh Roh Allah dalam diri kita mengenai pikiran-pikiran Kristus dan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hikmat yang ajaib bagi pengertian. Hikmat Allah akan membuat kita memiliki cara pandang yang luar biasa terhadap hidup. Dan bagi anak-anak Allah hanya ada satu dasar yang terbaik dalam kita melakukan tindakan ataupun keputusan, dalam berbicara, dalam pikiran kita, adalah berdasarkan daripada hikmat Allah. Dan pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan hikmat Allah? Hikmat Allah adalah hikmatnya Allah gitu ya, tentu miliknya Allah. Tentu kita harus yang pertama meminta, berdoa kepada Allah, meminta hikmat Allah dalam doa kita setiap hari. Dan tentu saja
bukan cuma berdoa lalu tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang memelihara kekudusan, menjalankan perintahnya, mematuhi perintahnya, dan larangan-larangannya. Dan biarlah setiap kita boleh dipimpin oleh hikmat yang berasal daripada dinyatakan oleh Roh Allah dalam hati kita, agar hikmat itu menuntun kita sehingga setiap arah tindakan, keputusan, ucapan, ataupun pikiran-pikiran kita menjadi hal-hal yang luar biasa. Dan Allah termanifestasikan di dalam hidup kita dan boleh berdampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa. Namun secara khusus pada malam hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa khusus untuk bangsa dan negara ini. Kita tahu belakangan ini banyak terjadi permasalahan di tengah pandemi ini, dan juga ada berbagai bencana-bencana alam terjadi, baik itu banjir, gempa bumi di Mamuju, longsor, dan banjir bandang. Beberapa gunung berapi telah erupsi, dan itu ada menimbulkan korban jiwa dan korban harta benda. Saya juga mengajak untuk kita sekalian, Sinode Gereja Kristus dalam hal ini sedang mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban-korban bencana. Dan saya mengajak kita semua ikut berpartisipasi, bagi kita untuk boleh memberikan persembahan, boleh transfer seperti biasa ke rekening Gereja Kristus dengan mencantumkan kode peduli kasih. Atau Bapak Ibu secara pribadi ataupun boleh bersama-sama dengan keluarga atau teman-teman boleh mengumpulkannya di dalam seminggu ini, kita mentransfer atau menyerahkan kepada bendahara. Jangan lupa dicantumkan kata peduli kasih. Dan kita akan menyalurkannya melalui Sinode Gereja Kristus. Yang pertama-tama kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk para pemimpin kita, untuk diberikan hikmat bijaksana dalam memimpin negara dan bangsa ini. Kita doakan dari pimpinan yang teratas sampai ke daerah-daerah. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, dari presiden hingga para menteri-menteri pembantunya dan orang-orang jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, eksekutif dan juga yudikatif. Tuhan kiranya memberikan hikmat pimpinan kepada para pemimpin kami untuk boleh memimpin negara ini dengan bijaksana, dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, dan mampu berkati mereka, berikan kesehatan untuk mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk para aparat keamanan TNI Polri dan juga para tenaga medis yang masih sampai saat ini menangani para korban ataupun menangani pencegahan daripada pandemi ini. Kita berdoa untuk mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk TNI Polri sebagai orang-orang yang bertugas di dalam pengamanan, di dalam menjaga juga kestabilan
juga mereka yang turut membantu di dalam penyelesaian hukum. Berikan juga mereka hikmat dan bijaksana yang daripadamu ya Tuhan, untuk menegakkan peraturan dengan benar, dengan berkeadilan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, rumah sakit yang masih terus berupaya untuk menangani korban-korban dari pandemi ini. Biarlah Tuhan yang menolong, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan, sehingga semua pasien-pasien boleh tertangani dengan baik. Dan berdoa untuk vaksin yang sudah mulai digunakan, biarlah Tuhan yang memberkati dan boleh berdampak positif bagi kesehatan warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk mereka yang terkena bencana. Banyak dari mereka yang kehilangan sanak keluarga dan juga kehilangan harta benda. Kita berdoa untuk mereka, untuk diberikan kekuatan dan juga Tuhan memulihkan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk para saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Ada bencana longsor, banjir, gempa bumi. Biarlah Tuhan yang menolong mereka yang tertimpa bencana. Hiburkan untuk mereka, Tuhan beri kekuatan, dan biarlah Tuhan mereka boleh mengalami pemulihan. Dan bagi anak-anak-Mu yang terkena bencana, biarlah Tuhan yang terus juga tetap memperkuat iman mereka di dalam kesusahan mereka, penderitaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon berkati untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.